Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman semua yang menyaksikan video perkuliahan saya kali ini mengenai pengantar sintetik aperture radar dalam mata kuliah penginderaan jauh kelautan di program studi ilmu kelautan FPIK Universitas Brawijaya. Kali ini bersama saya Septiawan Samsurijal atau Pak Awan. Nanti kita akan berbicara mengenai penginderaan jauh sistem aktif yang tentu saja berbeda sekali dengan penginderaan jauh sistem pasif, terutama terkait perekaman, metode pengolahan, hasil, dan lain-lainnya. Sebagai awalan, saya sampaikan bahwa penginderaan jauh sistem aktif ini masih jarang ditekuni di Indonesia, apalagi untuk kajian kepesisiran atau kelautan. Sehingga jika kalian mau menekuninya dengan baik, nanti akan menjadi rujukan, akan menjadi ahli, dan orang-orang akan bertanya kepada kalian. Kalian akan menjadi pionir untuk SAR dan lebih khusus lagi nanti untuk aplikasi kepesisiran dan kelautan. Kalaupun ada di Indonesia ini, orang-orang yang menekuni SAR itu masih berkutat di daratan dan terkait juga dengan sumber daya yang ada di dalamnya. Jadi belum untuk yang menjurus ke pesisir atau kelautan, begitu ya. Saya besarkan dulu slide-nya. Lanjut. Nah, dalam perkuliahan ini saya menggunakan buku Henri Maitre, orang Perancis. Dia menerbitkan buku pada tahun 2008. Dia sebagai editor dengan mengambil beberapa tulisan dari penulis lainnya berjudul Processing of Synthetic Aperture Radar Image, terbitan John Wiley & Sons Incorporation USA. Di dalamnya dijelaskan mengenai dasar-dasar SAR, kemudian juga ada satu bab khusus yang sangat bagus mengenai radar oceanografi. Nanti salah satu cuplikan bukunya saya tampilkan di slide ini. Selain itu, kalian juga bisa membuka YouTube. Buka saja Adrian Schubert dari Jerman, Synthetic Aperture Radar seperti itu. Nanti akan ada video dia menjelaskan SAR ini dengan animasi yang cukup bagus menurut saya. Dan ada juga video SAR Signal Processing Indonesian Versions yang dijelaskan oleh Profesor Josapat Tetuko Sri Semantio. Beliau akrab dipanggil Pak Jos. Pak Jos ini orang Indonesia, orang Kartosuro, orang Solo, Jawa Tengah. Beliau S1, S2, S3 di Jepang dan sekarang menjadi profesor di Chiba University dan banyak mengeluarkan paten terkait SAR ini. Orang Indonesia asli. Pada waktu perekaman video SAR Signal Processing Indonesian Version ini, jadi ceritanya 8 lembaga antariksa dan penerbangan nasional itu dikirim ke Jepang untuk berguru kepada beliau. Nah, karena di sana itu beliaunya orang Indonesia dan pesertanya orang 8 juga orang Indonesia, maka interaksi yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Nah, ini dua video ini sangat membantu saya ketika dulu awal-awal masih mempelajari SAR. Gitu ya. Saya sarankan kalian untuk nonton kalau mau mendalami lebih lanjut. Nah, mengulang sedikit ini mengenai fundamental of remote sensing. Jadi di penginderaan jauh ini dikenal dua mazhab ya, dua tipe, active dan passive remote sensing. Kalau yang aktif kita pelajari sekarang itu satelitnya mengeluarkan sinyal sendiri ya, kemudian sinyal menabrak objek mengembalikannya kepada satelit. Nah,
besaran sinyal yang kembali dan juga delta T atau jeda waktu yang dihasilkan oleh sinyal yang kembali itu dihitung oleh satelit untuk direkam sebagai citra. Sementara itu kalau passive remote sensing ini satelitnya katakanlah ada di sini dan ini mataharinya, maka satelit ini menunggu pantulan sinar dari matahari ke objek dan dikembalikan lagi ke dia. Gitu. Jika tidak ada matahari, maka dia tidak bisa beroperasi. Jika tertutup awan, maka dia juga tidak bisa merekam. Kemudian jika malam hari, dia juga tidak bisa merekam kecuali sinar-sinar atau emisi berupa hawa panas yang dihasilkan oleh benda-benda di atas permukaan bumi. Sementara yang SAR ini tidak terbatas waktu, cuaca, maupun penghalang apapun, sehingga dia bebas merekam saat kapanpun. Ini sangat powerful terkait perekaman di daerah tropis seperti Indonesia yang pembentukan awannya itu sangat cepat dan sangat tinggi sekali. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini dulu. Ini adalah singkatan dari SAR. SAR itu apa sih? SAR ini bukan Search and Rescue ya, tapi Synthetic Aperture Radar. Nah, kenapa dinamai demikian? Bukan tanpa alasan. Yang pertama, ini ada pesawat ya, kalian lihat pesawat 1, 2, 3, 4. Pesawat ini adalah satelit. Satelit itu terbang pada jalur lintasan ini. Kemudian setiap pada titik penerbangan tertentu dia menembak satu arah. Nah, satu arah yang sama. Ini objeknya. Nah, objeknya ini nanti mengembalikan sinyal ke si satelit ini. Dari keempat tembakan ini secara komputerisasi diproses menjadi suatu citra. Nah, sintesis dari keempat hasil perekaman ini itu kemudian menjadi sebuah data citra yang baru. Oleh karenanya itu dinamai oleh sintetis. Jadi adalah sintesa dari beberapa perekaman yang dilakukan oleh satelit. Dia bisa 4, bahkan seharusnya lebih dari 4 karena ini hanya ilustrasi untuk memudahkan, maka di sini ada 4 kali perekaman. Ya. Kemudian aperture. Bagi yang senang fotografi, aperture ini sudah kerap ya barangkali. Aperture itu adalah bukaan lensa. Kalau lensanya kita buka dengan lebar, maka hasilnya seperti ini. Orangnya fokus ya, yang benda-benda di belakangnya blur. Kemudian kalau lensanya kita perkecil bukaannya, maka semuanya menjadi fokus, baik tanaman, bangku, maupun orangnya itu sendiri. Nah, setiap bukaan lensa pada perekaman ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 dari satelit ini, itulah yang dinamakan oleh aperture pada perekaman ini. Sementara radar, SAR, R-nya ini adalah radar, ya, adalah singkatan dari Radio Detection and Ranging. Detection and Ranging ini adalah metodenya, radio ini adalah lambdanya ya, atau panjang gelombang yang digunakan. Begitu, dia berada pada panjang gelombang radio atau microwave. Kalau sebelumnya di optical remote sensing, kalian belajar penginderaan jauh itu direkam menggunakan spektrum visible, sinar tampak, blue, green, red, kemudian infrared, kemudian near infrared dengan berbagai macam kegunaannya. Maka kita sedikit bergeser ke spektrum yang berbeda, ya, ini spektrum radar, tapi masih dalam satu gelombang cahaya, gitu ya. Lanjut. Nah, ini dia. Ini di sini ada gelombang visible, blue, green, red, kemudian masuk ke infrared,
Di infrared ada infrared itu sendiri, ada near infrared, ada short wave infrared, ada far infrared, terus sampai ke masuk spektrumnya microwave atau radio sini. Nah, besaran wavelengthnya karena digunakan untuk radio juga, maka bisa disetarakan dengan gigahertz. Di sini misalnya 2,5 itu setara dengan 12 GHz, 3,88 GHz, 7,5 cm 4 GHz. Kalau di sini ukurannya senti, sementara kalau di sini masih berupa mikrometer ya. Mikrometer. Nah, gini. Nah, sangat pendek sekali. Ini udah agak panjang senti. Nah, biasanya satu citra atau satu satelit, satu sensor radar SAR itu hanya membawa satu buah band. Jadi dia tidak multiple band seperti optical remote sensing. Dia kalau optical punya blue, green, red dan berbagai macamnya. Kalau di sini biasanya cuma satu. Misalnya Alos Pulsar milik Jepang itu membawa L. Kemudian Sentinel 1 dari Eropa itu membawa C. Nah, karena dia cuma satu, tidak bisa dikompositkan, akibatnya citranya itu berwarna hitam dan putih saja atau pankromatik. Bisa diberi warna nanti masukkan ke kanal red green blue-nya, RGB-nya itu nanti dengan cara memainkan polarisasi yang ada di dalam citra SAR ini. Apa itu polarisasi akan kita bahas pada slide selanjutnya. Polarisasi ada beberapa, ada single, dual, dan multiple polarisasi. Itu. Oke. Lanjut. Oh ya, ini. Nah, di sini saya mau kasih tahu dulu bahwa SAR ini direkam dengan cara perekaman miring seperti ini. Jadi ditembakkan pertamanya pulse-nya transmitting ke objek. Di sini objeknya adalah pohon ya targetnya. Kemudian si pohon ini mengembalikan sinyal ke satelit. Nah, seperti ini. Namanya backscatter receiving. Disinilah detection and ranging-nya. Nah, jadi yang ditembakkan ini adalah pulsa radarnya, microwave-nya, dan tekniknya ini namanya detection and ranging, sehingga dia menjadi radar. Sementara kalau optical imaging, kita ingat kembali, ini dari matahari, kemudian dia secara pasif hanya menerima pantulan dari objek atau emisi yang datang dari objek juga ya, berupa benda panas itu biasanya mengeluarkan nilai-nilai tertentu yang bisa direkam gitu. Nah, tadi sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa karena satu saja band yang dibawa, dia tidak bisa dikompositkan, sehingga warna citranya hitam putih gini. Nah, dari hitam putih ini kita harus bisa mengenali secara manual dulu menggunakan unsur-unsur interpretasi. Misalnya ini sinar ditembakkan ke air dan dia terjadi pemantulan sempurna. Pemantulan sempurna itu sinyal yang kembali tidak ke sensor. Misalnya sensornya di sini ya. Nah, ini satelitnya. Nah, ini satelitnya. Akibatnya apa? Tidak ada data yang direkam oleh sensor ini, sehingga citranya berbentuk hitam. Tampilannya hitam di citra. Sementara itu ada lagi yang ditembakkan ke objek ini. Nah, ini terjadi double bounce. Double bounce itu gini. Nah, mantul-mantul dulu sebelum akhirnya kembali lagi ke satelit.
Nah, pantulan-pantulan ini mengakibatkan ada efek putih banget di sini karena sinyalnya mantul dulu. Ada juga hitam-hitamnya karena ada daerah yang tidak terekam. Biasanya ini terjadi di gedung-gedung ya, gedung-gedung. Nah, ini gedung-gedung. Ketika datang, mantul lagi, baru kembali ke satelit. Nah, kalau gedung-gedung berarti ini terjadi di perkotaan ya, bukan di pedesaan. Dengan demikian kita dapat ketahui bahwa double bunch pada SAR dapat digunakan untuk mendeteksi daerah perkotaan. Sementara yang specular reflection ini atau pantulan sempurna ini tidak ada yang kembali ke satelit, dapat dimanfaatkan untuk deteksi ini adalah sungai atau tubuh air. Sementara ini juga hitam, tapi ini bukan tubuh air. Kenapa? Karena ini ada polanya lurus-lurus gini ya. Kalau lurus-lurus gini dan warnanya hitam juga biasanya adalah jalan, human made fitur atau fitur buatan manusia. Tapi kalau ada yang bentuknya meandering gini, elok-elok ini, nah ini adalah sungai. Apalagi di sini ada penyambung dua daratan, berarti ini jembatan ya. Ini jembatan. Berarti ini adalah sungai. Seperti itu cara interpretasinya. Kemudian ini ada diffuse backscatter. Diffuse backscatter itu biasanya terjadi di semak-semak atau daerah yang memiliki vegetasi yang cukup lebat. Nah, di sini terjadi difusi, ada yang ke sana, ada yang ke atas, dan ada juga yang kembali ke sensor. Sehingga informasinya itu hitam putih begitu karena efek dari dedaunan yang ada di vegetasi tersebut. Seperti itu biasanya. Oke, saya lanjutkan. Kenapa tidak direkam tegak lurus? Karena kalau tegak lurus nanti citra yang tampil itu akan berwarna putih semua. Karena pulsa yang ditembakkan sama dengan pulsa yang dikembalikan, sehingga
tidak terjadi delta T-nya. Delta T tidak ada atau jeda waktu tidak ada. Demikian pula karena kecepatan satelit itu sinyalnya ketinggalan. Jadi misalnya satelitnya di sini, pesawatnya di sini. Ya. Ini dia T1 ada di sini waktu 1, waktu 2 dia ada di sini. Ini udah ketinggalan kalau direkam secara tegak lurus. Nah, direkam seperti ini. Nah, dia kan jalan nih. Ini misalnya menit ke-1, menit kedua dia udah di sini. Nanti sinyal yang di sini nggak bisa balik ke sini. Nah, tapi kalau miring dia bisa karena direkamnya dari sudut yang miring, ya, seperti itu. Nah, range ini mengakibatkan hal semacam ini. Di sini kita bisa lihat bahwa satelitnya datang dari sisi sini ya, sisi kiri gambar, bukan dari sisi kanan gambar. Kenapa demikian? Karena punggung bukit yang menghadap ke satelit itu lebih terang karena dia memantulkan sinyal balik yang sangat tinggi intensitasnya, sehingga tampilan di citra itu sangat terang. Nah, seperti ini. Sementara ini ada punggung bukit yang nggak bisa mengembalikan intensitas sinyal ke satelit, sehingga daerah punggung ini terlihat gelap. Dengan demikian kita bisa identifikasi bahwa satelitnya datang dari sebelah sini sinyalnya, bukan datang dari sini. Ya, ini penting supaya kalian dapat menentukan orientasi dari citra satelit yang akan kalian olah nanti, supaya tidak kebalik-balik. Nah, ini contoh dari buku Henry Maitri. Ini salah satu aplikasi SAR untuk kajian kelautan ya. Di sini kita bisa lihat dari satu citra ini dia dapat fenomena yang bagus nih. Di sini ada oil spill, tumpahan minyak. Di sini ada gelombang, tapi dibuat oleh kapal. Berbeda dengan gelombang yang dibuat oleh laut nih, internal wave. Nah, internal wave seperti ini. Ini ada wind condition, kondisi angin, ada natural film di sini juga. Nah, seperti itu. Nah, ini dituliskan radar look-nya, jadi radarnya datang dari sini. Nah, rekamannya dilakukan di sini, menembak ke sini, ke arah pantai. Ya, diingat kembali bahwa dia ditembakkan secara miring, bukan tegak lurus terhadap objek. Seperti itu. Oke. Nah, karena ditembakkan secara miring, terjadi distorsi pada perekaman radar itu. Distorsinya antara lain adalah nih dia. Kita bisa lihat yang pertama shadow, terjadinya bayangan. Jadi objek yang ini memiliki bayangan ini, sementara objek yang ini memiliki bayangan ini. Nah, seperti ini. Akibatnya, bayangan ini terkadang bisa kita interpretasi sebagai objek juga, padahal dia bukan objek tapi bayangan. Nah, ini bayangannya ya. Komputer kadang-kadang tidak mengetahui ini bayangan karena semuanya bernilai piksel. Yang harus menjadi titik tekan adalah kita sebagai interpreternya, itu harus mempunyai pengetahuan tentang bahwa ini adalah bayangan, hingga kita tidak masukkan ke dalam analisa kita. Nah, kemudian terjadi juga yang kedua, layover atau pemendekan lereng depan. Di sini ilustrasinya adalah harusnya gunung ini tinggi, tapi ketika direkam secara miring, maka yang terjadi pada citra adalah B ke B aksen. B dulu yang kerekam, kemudian A-nya
dasarnya kerekam belakangan. Akibatnya ini jarak B aksen ke A aksen itu lebih pendek daripada jarak sesungguhnya yang di lapangan, dari A ke B. Jadi gunung-gunungnya, perbukitannya itu pendek gitu. Selanjutnya ada lagi efek foreshortening, ini pemendekan lereng depan. Jadi lereng depannya ini menjadi lebih landai daripada yang sesungguhnya. Kalau yang tadi sebelumnya gunung-gunungnya itu memendek, ini lereng depannya juga seperti rebah gitu ya, rebah. Harusnya di sini ada C, ini C, dan D itu berjarak sekian jaraknya N. Tapi karena direkam secara miring, C dan D aksen ini seperti bersatu, seakan-akan tidak ada jarak di antara mereka. Nah ini salah nih, ini keliru, ini kekeliruan yang diakibatkan oleh perekaman miring ala SAR gitu ya. Selanjutnya ini slant range. Nah lagi-lagi karena direkam secara miring ya, A1 menjadi A2, B1 menjadi B2. Artinya adalah perekaman yang seharusnya hanya segini mendapat kelebihan. Nah, kelebihan terlalu jauh. Di sini kelebihannya. Dan biasanya piksel yang di sini ukurannya itu lebih panjang daripada piksel, lebih panjang, lebih lebar daripada piksel yang di sini. Ini distorsi terkait ukuran piksel, jadi nggak rata. Kalau misalnya kita bicara lenset yang ukurannya itu adalah 30x30, kalau di sini karena kesalahan distorsi itu nanti dia berbeda-beda. Cara perbaikinya nanti kita bahas lebih lanjut ya. Pelan-pelan saja. Nah, SAR juga memiliki level pemrosesan yang berbeda-beda. Di sini ada level 0, level 1, level 2. Kita tidak bicara level 0 karena terlalu complicated. Saya sarankan nonton saja di videonya Pak Jos itu mengenai sinyal processing, bagaimana pertama kali radar itu dibentuk. Yang agak mudah saya sampaikan ada di level 1 ini, namanya single look complex. Jadi pertama kali radar dikirim direkam sebagai citra itu dia punya ini nih, range dan azimat. Range spacingnya 7,8, azimatnya 4,0. Jadi karena dia direkam miring ya, nah gini, direkam miring seperti ini, tidak tegak lurus citranya ini. Nah seperti ini. Nah di sini ada range, di sininya ada azimatnya ya, begitu ya, ada range, ada azimat. Kemudian kita lakukan pengolahan namanya multi look. Nah dia nanti akan menjadi kotak seperti ini, bukan lagi single line, single look maksud saya yang kompleks, tapi sudah kotak seperti citra yang biasa kita lihat. Di sini ada pergeseran ya, range looknya jadi 4, azimut looknya jadi 20. Kalau di sini range sama azimatnya sama-sama 1, jadi cuma 1 doang ini. Nah ini kemudian dia seperti digelar gitu ya, seperti karpet digelar. Kemudian dia memiliki panjang dan lebar ini. Nah seperti itu. Range spacingnya juga bertambah sebagai akibat dari penambahan range lux dan azimat lux. Jadi 31 dan 80 meter. Gitu dia konsepnya. Di level 2, nah level 2 ini adalah ground resolution distance. Jadi ketika kalian mendownload citra SAR, ada pilihan level 0, level 1 atau level 2. Ini kita bicara Sentinel. Level 2 ini
sudah diolah dengan baik, jadi sudah memiliki georeference di muka bumi. Biasanya model ellipsoidnya WGS 84. Jadi GRD adalah consists of focused data that has been detected multi-look and projected to ground range. Jadi dia sudah terdeteksi, sudah dilakukan multi-look dan sudah terproyeksi. Kita tinggal pakai saja. Nah, pada saat kapan kita menggunakan level 1 SLC atau level 2 GRD, itu nanti tergantung tujuan kita. Kalau kita mau melakukan polarisasi, polarimetri, kita keluarkan warna-warnanya seperti red, green, blue itu, maka itu menggunakan polarisasi yang ada di GRD. Tapi kalau kita mau mendeteksi pergeseran muka bumi, pergeseran benda-benda di atas bumi ini, seperti pergeseran karena gempa bumi yang ada di Palu beberapa waktu yang lalu, kemudian juga beberapa kenaikan daratan yang ada di suatu pulau, katakanlah dalam hal ini Lombok, itu menggunakan interferometri, levelnya level 1 SLC. Begitu, situ perbedaannya. Nanti kita coba mengetahui di slide selanjutnya. Nah, ini polarisasi atau interferometri. Baik, semoga kalian masih kuat ya, dan nggak pusing mendengarkan penjelasan ini. Mungkin agak rumit, dipahami saja pelan-pelan ya, diendapkan dulu, nanti kalau ada yang belum jelas bisa tanyakan lagi kepada saya. Ini 2 slide terakhir sebelum kita selesai. Di polarisasi ini ada single polarisasi. Kalau single dia berarti cuma 1. Kalau yang ini dia multiple ya, ada HH, PV, HV. Jadi ada yang jalannya seperti ini, jalannya polarisasi. Ketika sinyal ditembakkan itu dia nggak tegak lurus gini sebenarnya. Dia jalannya seperti ini. Atau ada yang seperti ini. Nah, atau ada yang naik turun. Nah, salah satu project Pak Jos itu yang beliau pernah sempat ceritakan, membuat yang berputar. Nah, bagaimana nanti muter-muter itu circular. Kalau ini muternya ke samping, ini juga ke samping. Ini atas bawah, beliau yang muternya circular. Nah, seperti itu. Polarisasi adalah mode dari SAR ketika dia ditembakkan dan diterima oleh sinyal atau oleh sensor ya. Gampangnya seperti ini. Ketika kalian memakai kacamata hitam ya, polarisasi itu kacamatanya misalnya ada sinar dari mobil misalnya, pantulan kaca mobil, kalian tidak silau karena sesungguhnya lensa yang kalian pakai pada kacamata anti silau itu adalah lensa yang multi polarisasi. Jadi dia bukan satu. Kalau satu ini dia dihantarkan sinyal secara horizontal misalnya, maka dia dikembalikan juga secara horizontal. Tapi karena kalian menggunakan kacamata yang multiple, jadi dia barangkali bisa HV horizontal vertikal atau VH vertikal horizontal. Sinyal itu dibalikan dengan arah yang berbeda sehingga kalian tidak merasa silau. Begitu sebenarnya. Jadi H ini adalah H yang pertama adalah sinyal yang ditransmisikan, sementara H yang kedua adalah sinyal yang diterima oleh sensor. Ini di bidang penginderaan jauh. Kalau orang-orang Telkom, H yang pertama ini untuk ketika mereka diterima, sementara H yang kedua untuk mereka ditransmisikan. Nah, di situ perbedaannya. Karena tidak hanya bidang remote sensing ya yang menggunakan pantulan sinyal-sinyal, sinar-sinar seperti ini. Begitu. Ini dapat digunakan untuk polarimetri. Ini adalah salah satu contoh hasil olahan saya. Nanti kalian bisa ngolah juga. Saya perbesar. Nah, untuk polarisasi daerah Surabaya, citra yang sama
dengan citra yang tadi sudah kita tampilkan di awal-awal ya. Di sini kita bisa lihat, kita bisa tentukan pada waktu perekaman dari tanggal sekian sampai sekian. Kita bisa lihat deteksi, di sini ada biru, berarti kapal. Ini kapal yang hadir pada saat perekaman citra SAR, citra Sentinel-1 yang ditempatkan pada kanal biru. Kalau yang merah berarti pada kanal merah, yang hijau berarti pada kanal biru. Yang hijau juga pada kanal hijau. Maksud saya seperti itu. Lebih jelasnya nanti akan kalian ketahui sendiri pada saat praktikum ya. Pada saat tutorial bersama saya. Nah, di sini juga kita bisa lihat di sini warna biru semua, bukan berarti di sini air semua. Ini adalah pada range tertentu, rentang waktu tertentu, warna biru ditempatkan di kanal biru. Citra-citra tersebut merekam di sini. Area sini berarti ada semua. Demikian pula yang warna hijau dan yang warna merah. Jadi misalnya ada citra dari tanggal 1 sampai tanggal 20 Sentinel 1 radar, kita tempatkan dia di kanal warna blue. Ya, maka dia yang di sini tampil adalah warna biru. Ini biru adalah citra tanggal 1 sampai 20. Kemudian di kanal green, kanal hijau itu citra dari tanggal 21 sampai tanggal 30. Maka yang tampak di sini semua warna hijau adalah hasil perekaman citra mulai tanggal 21 sampai tanggal 30. Demikian pula yang merah misalnya dari tanggal 1 lagi bulan berikutnya sampai tanggal 15 katakanlah bulan berikutnya. Maka yang merah ini semua adalah kenampakan objek yang hadir pada saat direkam oleh citra Sentinel yang berada pada kanal merah pada tanggal 1 sampai 15 itu. Begitu dia cara interpretasinya. Baik, saya kembalikan. Nah, ini untuk yang polarisasi ya, untuk menghadirkan warna-warna seperti citra optis. Nah, sementara interferometry adalah difference in the path of waves returning to the satellite. Jadi kalau interferometry ini membutuhkan dua waktu perekaman. Ini ada tetanya di sini jedanya ya. Nah, di sini jedanya. Ini katakanlah T1 waktu 1, ini T2 waktu 2. Kalau dalam hal ini misalnya ada bencana, jadi ini kalau ini adalah garis waktu, di sini terjadi bencana D, disasternya di sini, maka di sini kita sebut T1, di sini T2. Kita cari citra T1, kemudian kita bandingkan dengan citra T2. Nah, hasil perbandingannya ini akan membentuk suatu citra baru yang akan berwarna seperti pelangi ini. Begitu kalau di radar. Dan pelangi ini nanti memiliki ukuran. Ukurannya mulai dari minus 2,79 kalau dalam hal ini pengolahan saya untuk hasil kenaikan permukaan dari laut karena efek gempa Lombok ya. Ini di Lombok. Sampai 281. Ini masih nilai fase. Nanti setelah nilai fase kita konversikan ke nilai meter. Semuanya sudah dilakukan oleh software, walaupun ada juga kita perlu mengetahui sekilas mengenai dasar-dasarnya. Inilah yang menyebabkan perbedaan polarisasi level 2 atau interferometri citra SAR level 1. Seperti itu ya. Nah, semoga kalian masih semangat untuk mempelajari SAR. Kita pelan-pelan saja. Nanti kalau ada yang ditanya dapat bertanya kepada saya melalui WhatsApp atau komen-komen di Classroom ataupun di YouTube. Nanti insya Allah akan saya jawab satu persatu. Saya jelaskan ulang pelan-pelan. Baik, begitu. Saya kira sudah cukup. Silakan diendapkan dulu, dipikir lagi, diulang-ulang lagi video ini pelan-pelan saja.
supaya semakin ingat, semakin kuat kalian terhadap konsep-konsep yang ada di synthetic aperture radar atau penginderaan jauh sistem aktif. Oke, jangan lupa like, subscribe video saya untuk mendapatkan informasi pengetahuan penginderaan jauh lainnya. Nanti kita akan bicara banyak hal yang lebih asyik dan menarik. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi kalian yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.